Sahabat Pesona, kembali lagi pada sesi kali ini dan kita masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang. Baik, Bapak melanjutkan sesi sebelumnya nih. Ya, Di sini sahabat Pesona pasti penasaran, Pak, bagaimana sih sebenarnya situasi dan kondisi stunting di Kota Pangkal Pinang sendiri? baik, terima kasih. Kalau berdasarkan dari SSGI ya, Survei Standar Gizi Indonesia tahun 2022, itu kan rilisnya pada tahun bulan Februari 2023 ya. Memang angka stunting kita itu 12,9 gitu ya. Nah, untuk angka stunting kita tahun 2023, surveinya namanya SKI, Survei Kesehatan Indonesia ya. Itu sudah berjalan pada bulan Juli 2023 sampai nanti bulan November tadi ya, 2023. Nanti analis datanya pada bulan Desember ini tadi. Nanti rilisnya pada bulan Februari tahun 2024. Itulah angka stunting resmi kita ya, berdasarkan dari Kemenkes itu. Nah, untuk Pangkal Pinang sendiri, kalau dasar yang kami dapatkan pada EPPGM bulan Agustus, tidak salah itu adalah 108 orang balita itu. Terbagi kepada 60 orang yang badutanya, kemudian 68 orang itu yang balita. Jadi begini, kalau kami di BKKBN itu dia membagi dua balita ya. Jadi balita itu ada yang baduta, ada balita. Karena kita lebih fokus kepada baduta. Sebetulnya yang menjadi concern kita, Hesti, ada di baduta. Saya sampaikan, dikatakan Hesti, kenapa Pak kok ini ada dikenal HPK, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan kan? Kenapa itu? Nah, sebetulnya bicara stunting itulah yang paling krusial, Septi. Makanya ketika terjadi pembuahan, ingat ya, pembuahan zigot, gitu, di situ dipantau nih. Kalau hamil itu berapa bulan? 9 bulan, berapa bulan itu? Berapa hari itu kira-kira? Sekitar 9 bulan ya, 9 bulan 10 Ya, hari ya. itu ya. Nah, plus kalau ditambah dengan anak 24 bulan, jumlahnya hampir 1000 hari kan? Betul. Nah, kenapa ini penting? Makanya BKKBN mengawal mengatakan pentingnya 1000 HPK. 1000 hari pertama itu dipantau. Karena ketika bicara dia sudah lewat masa badutanya, itu sudah gampang kok. Anak-anak itu yang paling mudah sakit kan 2 tahun ke bawah ya. Betul tidak? Betul. Perkembangannya sangat kelihatan banget. Tapi kalau misalnya dia mulai dari umur 0 tahun sampai dengan umur 23 bulan, itu sehat, insya Allah, alhamdulillah. Sampai ke 5 tahunnya, kan tidak kalau orang Bangka itu tidak ribet banget ngurusnya kan seperti itu. Makanya muncul istilah kami, kita pantau pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu Septi. Kemudian terkait jumlah data stunting di Indonesia di Kota Pangkal Pinang ini, memang terakhir ya kita dapatkan dari data pendamping keluarga itu ada 227 keluarga berisiko ya. Kalau kami berisiko ya, karena yang kami pantau itu ada 4 tadi ya. Itu ada catinnya, kemudian ada ibu hamilnya, kemudian ada ibu nipas, ibu melahirkannya, dan ada baduta balitanya. Itu kemarin yang kita pantau dari tim pendampingan ada kurang lebih sekitar 227 orang. Cuman terakhir memang datanya kan dinamis ya. Kadang bertambah, kadang berkurang seperti itu ya. Ini memang seperti itu. Kadang juga memang susah tim ke di lapangan. Kita kan punya TPK, tim pendamping keluarga kan. Ini agak repot. Yang susah kita pantau itu misalnya orangnya tidak, rumahnya kontrakan. Hari ini kan didampingi nih kan ya, ada bayi misalnya atau di bawah 2 tahun. Tiba-tiba besoknya pindah. Iya. Maka saya katakan dengan teman-teman di tim keluarga dan BLKB kita di lapangan, tolong saya minta NIK-nya. Karena orangnya boleh pindah, NIK-nya tidak pindah kan? Tidak pindah kan? Jadi kami nanti insya Allah datanya berdasar didamping lama, bayan yang juga ada NIK-nya, Septi, seperti itu Septi. Baik, Bapak, menarik sekali ya sahabat Pesona. Berarti di sini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang tidak hanya bekerja sendiri ya, Bapak ya. Betul, Septi, Di betul. sini juga melibatkan berbagai macam kemitraan ya, Betul, terutama betul. di pemerintah. Betul. Jika tadi Bapak menyinggung sedikit tentang NIK, berarti kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Disdukcapil. Disdukcapil juga seperti itu, betul. Oke, Bapak. Nah, menarik sekali, sahabat Pesona, bahwasannya penurunan prevalensi stunting merupakan pilar dalam pembentukan sumber daya manusia. Betul, Septi, betul. Yang sangat baik ya Bapak ke depannya. Betul. Nah, sekiranya dalam memajukan ini tentu pemerintah tidak bisa berjalan
seorang diri ya Pak ya. Betul, Nah, betul. bagaimana Pak kemitraan yang sudah berjalan antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya? Baik, terima kasih Septi, ini menarik banget ya, karena memang kalau bicara terkait dengan pengentasan, pencegahan, penurunan, penanganan stunting itu kan tidak bisa hanya beban tugas dari pemerintah kan, juga ada dari pihak corporate gitu ya, kemudian dari pihak perguruan tinggi, kemudian dari swasta juga seperti itu. Nah ini alhamdulillah Septi ya, kemarin eh, atas kerjasama dari BKKM Pusat dengan tribunnews.com gitu ya, dan Telkomsel itu memang ada bantuan ya kepada keluarga berisiko. Kita beri by name address-nya, itu ada bantuan misalnya begini, 60 butir telur kepada keluarga berisiko. Jadi satu hari itu 2 telur ya. Sudah kita berikan kemarin, kita dampingi Telkomsel ke lapangan itu. Kemudian juga ini kita bekerjasama dengan Basnas rencana ya, juga seperti itu. Nanti apakah bantuan bangunan jamban layaknya atau bantuan apa namanya untuk makanan tambahannya atau mungkin bantuan rumah tidak layak huninya. Karena sekarang begini, saya sedang atas berita Bapak Sekda kemarin selaku Ketua TPPS, Pak Sekda menyampaikan begini, tolong ini dinas OPD terkait yang langsung erat kaitan dalam rangka pencegahan penanganan stunting itu tolong ini berkontribusi lah. Nah yang sekarang kemarin kita terima suratnya dari Dinas Perkim ya. Ada beberapa rumah Septi yang itu memang tidak layak banget ya, tidak layak banget. Artinya begini, kalau bahasa saya begini, kenapa pentingnya intervensi juga sensitif ya. Kira-kira logikanya begini, itu kan ada anak stunting ya, tapi rumahnya kotor, jorok, dari sisi sanitasi tidak layak. Tapi kita bantu terus susu, telur, vitamin, tapi rumahnya bersih. Kira-kira sumber penyakitnya di situ tidak? Betul sekali. Makanya tadi Pak Sekda perintahkan kepada Dinas Perkim, tolong dong beberapa rumah yang memang sudah tidak layak, itu kita cross check lapangan, betul tidak? Betul. Tanahnya milik siapa? Kan gitu ya. Nah, kita cross check ada 3 rumah ini kemarin. Memang rumahnya itu milik pribadi, cuma suratnya ini masih satu surat. Nah, harapan kita nanti suratnya kita pecahkan atas nama yang bersangkutan, cukup dengan camat saja deh. Nah, bisa dibangun seperti itu. Memang ada beberapa rumah yang kita kita coba untuk rekomendasi dibangun ya. Setelah dicek di lapangan oleh tim Pak Camat, kemudian tim dari Perkim, nggak bisa Pak, rumahnya bukan itu numpang, kan nggak bisa ya, nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga sudah dibangun Septi nanti ini di Air Mawar tadi ya. Dinas PU ya, Pak Pahala bidang CK sudah membangun sumur tadi ya, sumur. Kemudian juga beberapa rumah dibangunlah sanitasi layak, jamban layak. Harapan kita begini, yang saya senang begini harapannya. Jadi stunting tidak hanya kita berikan asupan gizi, mencoba merubah juga status sanitasi lingkungannya, dan kita berikan advokasi juga Septi kepada ibunya, bapaknya, orang tuanya atau keluarganya. Mari kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Ternyata begini, yang kadang saya agak sedih itu stunting itu ternyata memang tidak jauh dari kawasan kumuh ya. Mohon izin, kalau di pinggiran ya, misalnya Pasir Putih gitu ya, Air Mawar itu memang ya gimana lagi kita ya. Siapa yang mau, kadang-kadang siapa sih mau anaknya sakit ya? Siapa yang mau anaknya tinggal di tempat yang kumuh? Tapi memang ya ini tantangan kita semua ya dalam rangka itu. Makanya kemarin ada surat dari Pak Hasto, bagaimana kalau misalnya stunting itu juga digandeng dengan penanganan kemiskinan ekstrim itu seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya Bapak. Jadi memang sangat kompleks sekali, sahabat pesona, permasalahan stunting ini. Betul. Jadi kita banyak butuh bantuan dari berbagai pihak. Betul, Tidak keterlibatan, betul. Betul, tidak hanya pemerintah dan juga kemitraan ya Bapak ya. Betul. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya nih, kira-kira peran dari generasi milenial yang ada di Kota Pangkal Pinang seperti apa Pak dalam mendampingi dan juga memberikan edukasi nih kepada para penyintas stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang? Nah, ini menarik ini ya. Karena kemarin kita kan ada duta genre juga ya, ada duta genre, kita juga punya duta anak. Kemarin juga duta genre kita itu yang mewakili Bangka Belitung itu kan, ke tingkat nasional itu juga kemarin kita beberapa kali ke tempat keluarga yang berisiko ya. Nah, harapan kami begini, karena kalau dari kami kan punya keterbatasan SDM nih ya, Septi ya, betul kan? Di balai pun cuma kita punya di Pangkal Pinang hanya punya 23 ya. 23 PLKB, ini kan terbatasan. Harapan kami juga ini nanti kita gandeng, misalnya sekolah-sekolah ya, itu kan punya PIKR ya, Pusat Informasi Konseling Remaja kan. Betul. Nah, kita harapkan juga nanti sekolah juga ikut terlibat sama-sama ya.
Di minimal di dalam arti garapannya, kalau saya sih berharap pemetaannya, mappingnya itu di mana sih kira-kira wilayah yang banyak stunting, kita turun deh, gitu kan? Sama-sama tidak hanya memberikan, kadang-kadang begini, kadang-kadang juga susah merubah sikap perilaku masyarakat ya. Kadang-kadang ada orang, mohon izin ini bukan apa-apa, di luar konteks itu, tapi seperti ini. Kadang ada orang nih memang senangnya dia tangannya di atas daripada tangannya di bawah gitu kan. Kadang-kadang kalau kata Rasulullah itu kan al yadis ulia khairu min yadis supla. Memang kadang-kadang ada juga keluarga sudah deh Pak, kami stunting saja deh. Udah dapat bantuannya banyak gitu kan. Kadang ini kan tidak bagus ya. Nah, mungkin ini nanti peran generasi milenial memberikan apa namanya? uh, advokasi kepada, tolong Bu, malu kan kalau minta terus seperti itu ya. Nah ini mungkin generasi muda, takut kalau kita yang tua-tua kan mereka tersinggung ya. Nah ini merubah mindset masyarakat seperti itu. Jadi ke depan saya harapkan nanti sama-sama di Pangkal Pinang ini ya, jadi generasi muda atau generasi milenial ini sama-sama ya, paham loh ya. Minimal dia kan lebih banyak jaringannya ya. Kalau misalnya ada keluarga teman-teman yang kurang sehat, tolong dong kita ya sama-sama jaga sanitasi kita. Kan seperti itu ya. Jadi memang harapan kami memang betul. Jadi sebetulnya memang kalau kita ingin mengharapkan 2045 itu Indonesia emas itu memang seharusnya generasi milenial ini sudah mulai paham ya. Bahwa sekarang sudah terbangun dalam diri mereka, terbentuk dalam apa namanya, dalam hak diri mereka ya, bahwa sehat itu lebih penting, hidup sehat itu lebih penting, seperti itu, Septi. Baik, menarik sekali ya. Jadi di sini sangat kompleks, tidak Ya, hanya betul. dari mungkin usia sebaya yang bisa membantu ya Pak, tapi juga Betul. dari remaja di sini. Betul. Nah Bapak, mungkin sebelum kita ke segmen selanjutnya, ada satu pertanyaan lagi Ya, dari saya di Septi. sini. Bagaimana tentang kegiatan dari tim pendamping keluarga atau TPK? Perannya seperti apa? Apakah melibatkan milenial juga? Baik, terima kasih Septi. Kita punya 146 TPK ya. Masing-masing TPK itu punya 3 subkomponen. Yang pertama nakes, itu isinya bidan, perawat atau ahli gizi. Yang kedua kader PKK, yang ketiga itu kader PPKBD, sub PPKBD. Memang tidak ada sih yang milenial ya. Rata-rata TPK itu mak-mak sih ya, mak-mak. Tapi memang mungkin dengan pengalaman mereka ketika melakukan pendampingan itu lebih apa namanya, lebih gampang ya mendekati keluarga yang berisiko seperti itu. Nah, peran dari TPK ini selama ini memang saya pikir harus kita tingkatkan kembali seperti itu ya, karena memang TPK itu setiap bulan harus mencantumkan hasil visum pelaporan dan mereka juga harus memasukkan laporan ke dalam LC-Mil ya. Ada aplikasi BKKBN namanya LC-Mil, elektronik siap nikah siap hamil. Nah itu dilaporkan tiap bulan. Apa yang dilaporkan itu biasanya itu kan turun ke lapangan, kerja TPK itu keluarga yang berisiko itu mulai dari misalnya Catin ya, Catin sudah dilihat ini apakah terjadi kek, tahu nggak kek itu kan kekurangan energi kronis, misalnya kalau di Catin kekurangan apa namanya hemoglobin itu kan kurang bagus ya. Betul. Kemudian juga ketika hamil ya, hamil ini kami kemarin saya ke lapangan, saya ke lapangan dan teman-teman TPK juga, kasihan juga ada seorang ibu hamil ya di daerah Kecamatan Pangabalam itu, ketika kita lihat itu kan rupanya simpel banget ngelihatnya itu ya. Ibu hamil itu kalau dia memang terjadi kekurangan energi kronis atau kekurangan asupan HB rendah ya, atau zat apa namanya nggak bagus gitu. Lilanya itu di bawah 23 ternyata. Oke. Kalau 23 itu dipastikan ibu hamil itu pasti kekurangan energi kronis itu. Kemudian ketika bicara badutanya itu diukur ya, kita punya alat namanya antropometri untuk anak stunting itu ya, BKB kit itu seperti itu. Jadi kita lihat kepalanya berapa, lingkar kepalanya berapa ya. Kemudian diukur beratnya berapa, tingginya berapa. Nah itu kan ada apa namanya, ada cross check oleh ahli gizi ya. Oh Pak ini masih kategori stunting Pak. Dia tinggi, tapi apa namanya berat badannya kurang. Itu stunting juga sebetulnya ya. Atau begini, dia gendut, tingginya pas, itu stunting juga sebetulnya. Jadi stunting itu sebetulnya tidak apa? Tidak dilihat dari sisi ini ya. Jadi kalau dikatakan dia pendek belum tentu stunting. Pendek belum tentu stunting ya. Kalau stunting sudah pasti pendek, itu loh seperti itu loh. Itu kira-kira. Ya itulah tugas TPK ketika kita di lapangan. Jadi mereka yang mendampingi keluarga itu tadi. Jadi 4 berisiko ini yang menjadi garapan mereka, Septi itu, Septi. Oke, menarik sekali Bapak. Jadi para sobat
terpesona di sini ya. Kedepannya apabila ada dari sobat TPK yang hadir ke rumah penduduk, harap untuk diterima dengan baik ya, segera ditanyakan dan dikonsultasikan. Betul, seperti Baik itu. Bapak, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, namun jangan kemana-mana sahabat pesona karena kita akan tetap bersama di sesi akhir.